Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم وبارك. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Al-Ustaz Rizal Khalil sebagai narasumber kita pada kajian BSD kali ini dan seluruh jajaran manajemen di lembaga Islam terbaru di Al-Hikmah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan yang pasti rekan-rekan pengajar di seluruh unit di Mutiara Hikmah yang setiap taklim wajahnya selalu berseri-seri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Memang selalu mengharapkan keberkahan dari majelis ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Bahkan Ustaz, uniknya adalah sebelum taklim dimulai itu khusyuk. Bahkan nggak cuma khusyuk Pak Mulyadi. Kadang propertinya udah nyampe duluan, bukunya, pensilnya, pulpennya, begitu ya. Itu saking semangatnya, mungkin agar Bilal bin Rabah yang apa namanya teropahnya benar, gitu ya, sudah sampai di surga, begitu ya. Ini orangnya belum datang tapi sudah hadir di majelisnya mau propertinya, begitu ya. Luar biasa, masya Allah. Bukunya nyampe duluan ya? Bukunya nyampe duluan. Botol minumnya nyampe duluan? Botol minumnya nyampe duluan. Meskipun begitu, sebenarnya jika kita telisik secara adab dalam majelis, begitu ya. Sebenarnya ini hal-hal yang apa? kurang elok gitu. Jadi memang mudah-mudahan ini juga jadi tazkirah buat kita. Jadi kalau bukunya sampai, orangnya juga sampai, begitu ya. Kalau botol minumnya sudah sampai, mudah-mudahan orangnya juga bisa sampai, gitu. Jadi insyaallah. Tapi sekali lagi saya berhusnuzon, semua teman-teman adalah orang yang mencintai ilmu dengan luar biasa. Masya Allah. Takbir. Baik. Pada sore hari ini kita akan sama-sama membahas tema yang cukup mungkin sudah sering mendengar, kita familiar lah dengan kata sabar begitu. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa janji Allah itu amat banyak bagi orang-orang yang sabar. Bahkan disebutkan di Quran surat Az-Zumar ayat 10 ayat itu bicara soal innama yuwaffas sabiruna wa ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu pahala yang tanpa batas, bighairi hisab begitu. Jadi memang tidak ada batasannya bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Dari itu ini sesuatu yang kadang mudah untuk diucapkan, namun dalam prakteknya, apalagi ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, sebutlah ketika kita dalam kondisi emosi, kondisi tertekan, ketika kita menerapkan sabar demi sabar dalam kehidupan ini akan terasa benar-benar menjadi ujian bagi kehidupan kita. Maka Allah banyak sekali menyebut dalam firman-Nya itu pahala bagi orang-orang yang sabar adalah pahala-pahala yang luar biasa, ganjaran-ganjaran yang luar biasa buat kita. Dari itu, marilah kita awali perjumpaan kita pada kesempatan sore kali ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Lakul hadihin niyah wa kulli niyatin shalihah bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan menjadi keberkahan kita sekalian. Baik, untuk mengawali
kajian Besti pada kesempatan sore hari ini akan ada sebuah video pendek yang akan ditayangkan, dan dari sini nanti kita akan mengulas berbagai macam hal tentang janji Allah bagi orang-orang yang sabar. Maka dari itu, selamat menyaksikan. First blood. Lagi main game apa? Abi, kenapa kamu kesini? Kan kita gak bakal main sama kamu. Ya, aku juga gak mau main sama kamu, soalnya kamu gak sekolah. Abi, kenapa Abi? Ya nak sabar, Abi pasti sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa lulus. Abi, kenapa Abi? Ya nak sabar, Abi pasti sekolah. Nah, nggak apa-apa ya naik beca ya. Ya gak apa-apa. Pak, ya? Boleh antar saya ke SDN 1? Oh iya, bisa. Nah, nanti di sekolah harus rajin ya. Sekolahnya harus pinter ya. Harus berbakti kepada guru ya. Nanti udah besar bisa berguna buat bangsa dan negara ya. Oke? Sudah sampai Pak? Ya, baik. Abi, semoga Bapak bisa mengantarmu sekolah seperti Bapak dan anak itu.
Udah, Bi. Sayang. Yuk, masuk. Pak, tunggu Pak. Maaf Pak, kemarin saya yang mengantarkan Bapak dan anak Bapak pakai beca Pak. Oh iya, yang nganter anak saya ya Pak ya kemarin ya? Ya ada apa Pak? Kemarin saya mencari-cari Bapak, cuma Bapak kelihatan sudah pulang. Ada apa Pak? Ini Pak, saya menemukan ini pasti punya Bapak Pak. Oh alah, iya Coba cek, Pak. ini saya nyari-nyari ini dari kemarin ini Takut Pak. ada yang hilang Pak. Makasih banyak, ini lengkap semua Pak. Iya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bapak ya. Terima kasih. Ayah, kalau sakit, Abi nggak bisa sekolah dong. Sabar ya Abi, doain aja biar ayah cepat sembuh. Hingga ayah bisa nyuklain Abi ya. Sabar ya. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan siapa ya Pak? Pak, saya Rudi. Apakah betul ini dengan Bapak Riano, Kepala Sekolah dari SDN 01? Ya, betul. Saya mau ngebahas kurikulum semester depan. Kira-kira bisa kita diskusikan kapan ya? Oh iya betul. Jadi untuk sekarang saya ada keperluan mendadak. Saya mohon waktu. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas ya Pak ya. Oh gitu ya Pak. Paling nanti saya hubungin lagi ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi, bukain pintu, ada tamu tuh. Bagaimana Pak keadaannya sekarang? Alhamdulillah sudah membaik Pak. Alhamdulillah. Maksud saya kedatangan ke sini, saya pertama mau menjenguk Bapak. Terima kasih. Kedua, saya mau memberikan alat perangkat sekolah untuk Abi. Mulai besok, Abi boleh sekolah ya. Abi, kamu bisa sekolah Abi. Bilang apa? Makasih. Sama-sama. Makasih Bapak, makasih banget.
video singkat milik Garut Update kan, jauh-jauh ke Garut buat cari video. Baik, video tadi mungkin akan menjadi dasar yang akan diulas oleh pemateri kita pada kesempatan sore hari ini. Dari itu, dengan segala hormat waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Besti yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tadi sudah sama-sama kita lihat dan kita dengarkan satu kisah ya yang cukup banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah pelajaran tentang buah dari kesabaran ya. Memang sabar ini luar biasa. Bahkan sampai Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan kalau sekiranya sabar dan syukur itu adalah dua kuda emas, maka manapun yang aku naiki tentu akan baik bagi diriku. Sebab Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khairan, sebab setiap persoalan, setiap masalah, ya, setiap urusan bagi orang-orang mukmin itu fine, baik. Ya. Jadi kalau bahasa kita bagi orang-orang beriman, everything is gonna be alright, everything is well, everything is fine, everything is okay, gitu ya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lahu. Jadi apabila Allah mengujinya dengan kesenangan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Dan ketika Allah mengujinya dengan susah, mudarat, gitu ya, ujian-ujian tidak menyenangkan, dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Ya. Jadi apa yang kita lihat tadi itu merupakan bagian dari ujian kesabaran. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita. Ya. Dan ujian itu ada dua, ada senang, ada susah. Ya, ada kalanya kita diuji dengan kesenangan dan adanya kita diuji dengan kesusahan. Ya. Sebab memang ya Allah akan senantiasa menguji kita. Oleh karena tidak berlebihan kalau dikatakan life is struggle ya, hidup adalah perjuangan. Hidup ini adalah ujian, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Mulk Allah juga katakan ya, Allah akan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian, ya, mana di antara kalian itu yang mana di antara kalian itu yang paling baik amalnya. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapat ujian kesenangan, kita bersyukur. Ya. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal ibadah kita. Nah, ketika kita dapat ujian, ya kita bersabar. Karena cerita hidup ini bukan cuma soal senang, tapi juga soal susah. Makanya sama kan seperti orang menikah ya. Orang menikah itu kan bukan cuma soal bulan madu. Ya, mungkin bulan madu di awal-awal. Tapi setelah bulan madu ada bulan kunyit, bulan lengkuas, bulan jahe. Ya. Nah, tapi kalau jahe, kunyit, lengkuas, madu dipadukan, dia jadi jamu kuat yang akan menguatkan rumah tangga. Ya nggak? Gitu ya. Sama, hidup juga begitu. Hidup tidak selalu indah-indah ceritanya. Tidak selalu hal-hal yang menyenangkan, pasti ada ujian. Dan kita yakin, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ya, selama kita senantiasa bersabar, insya Allah pasti akan memberikan janjinya satu demi satu kepada kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Haidar, di antara janji Allah bagi orang-orang bersabar apa? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Bahwa Allah itu akan memberikan pahala tanpa batas ya. Ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Makanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Sebagaimana sabar itu juga saya kira tidak ada batasnya. Ya. Nah, ini hadirin sekalian yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar itu berat menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Karena sabar itu berat, biar kami saja menanggungnya, gitu ya.
Nah, rekan-rekan sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah lainnya terkait dengan sabar apa? Insya Allah. Bagi mereka yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala pasti berikan kesudahan yang baik. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, dalam salah satu ayatnya Allah katakan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum, ya. Dan barang siapa dan orang-orang yang mereka yang bersabar, yang bersabar menghadapkan mengharapkan keridhaan Tuhannya, ya. Bahkan mereka kemudian melaksanakan salat, berinfak dengan wa anfaqu mimma razaqnahum, ya. Dan apa kata Allah di akhir ayat? Ya, ulaika lahum uqbad dar, ya. Jadi bagi mereka itu adalah kesudahan yang baik. Ya, apa kesudahan yang baik? Ya, happy ending lah. Ya tentu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di akhirat finalnya seperti itu kan. Kesudahan yang baik itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesudahan yang baik ya contohnya di film tadi kan happy ending kan. Ya. Ini cuma satu dari jutaan kisah tentang kesabaran. Ini satu dari jutaan dari buah kesabaran. Saya kira banyak contoh-contoh lain dari kesabaran ya. Nah, ini yang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar, ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga berjanji bahwa barang siapa yang bersabar Allah akan berikan keberuntungan bagi mereka. Lihat surat Ali Imran ayat yang ke-200 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, oleh orang beriman bersabarlah dan lipat gandakan kesabaran kalian. Warabitu wattaqullah. Ribat dan bertakwalah kepada Allah, ya. Sesungguhnya Allah akan innallaha sesungguhnya akan memberikan kepada kalian keberuntungan, ya. Nah, jadi ini keberuntungan. Keberuntungan yang bisa diperoleh itu baik di dunia sekaligus maupun di akhirat. Bahkan dalam ayat yang lain janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar apa? Allah akan menyertai mereka. Innallaha ma'as sabirin. Sering kita dengar ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Lihat surat Al-Anfal ayat ke-46. Ya. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bersabar. Bahkan juga dalam surat Ali Imran ayat 146. Wa khayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu mastaqan wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta dengan orang-orang yang sabar. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak menepati janjinya? Makanya selama kita sabar, Allah akan mencintai kita. Selama kita bersabar, Allah akan senantiasa menyertai kita. Innallaha ma'as sabirin. Ya, bahkan di antara janji Allah yang lain apa? Allah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sabar. Wala nabluwannakum. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Nah, jadi bagi orang-orang yang bersabar, dia beristirja, meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, begitu ya. Maka Allah meliputi mereka dengan rahmatnya, ya. Dan apa? Allah akan memberikan wa ulaika humul muhtadun. Allah akan memberikan kepada mereka petunjuk. Ya, bisa jadi cobaan yang kita alami, ujian yang kita alami dan kita bersabar, Allah menyertai kita dan apa? Allah memberikan kita petunjuk dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, inilah ikhlas sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, rekan-rekan besti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita meyakini bahwa ujian yang kita hadapi, lalu kita bersabar, yakinlah bahwa inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Sebab ada kalanya boleh jadi kita sudah menghadapi ujian, tapi kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak yakin dengan janji Allah, saya khawatir kita tidak akan mendapatkan janji itu. Sebab apa? Ada syak, ada keraguan-raguan. Sementara Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda abdi zanni. Sesungguhnya aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Makanya bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah sudah sampaikan dalam janji-janjinya dalam ayat-ayat yang mulia
bahwa dia akan memberikan begitu banyak limpahan karunia bagi orang-orang bersabar. Makanya apa? Kita berbaik sangka ya, kepada Allah. Berarti apa? Ujian yang hari ini saya hadapi, ujian yang hari ini saya alami, insya Allah kalau saya bersabar, Allah pasti akan bersama saya senantiasa. Allah berikan jalan keluar, Allah berikan saya petunjuk, gitu kan? Allah berikan saya keberuntungan, Allah berikan saya pahala yang berlipat ganda, ya, pahala yang tanpa batas. Tapi kita harus punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau tidak, masa sih? Jangan-jangan saya nggak dapat apa-apa. Jangan-jangan saya nggak dapat keberuntungan. Jangan sampai demikian. Makanya ana inda abdi gitu ya. Bahwa aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Ya, idza dzakarani fi nafsi, ya, dzakartuhu fi nafsi. Ya, jadi apabila dia mengingatku, ya, dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Dan apabila kemudian dia mengingatku dalam keramaian, dalam satu kelompok, maka aku akan mengingatnya dalam kelompok yang lebih besar dan lebih baik. Ya, ini Masya Allah. Oleh karena saudaraku sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa janji Allah itu benar terhadap orang-orang yang sabar. Nah, tinggal tergantung bagaimana dimensi kesabaran apa yang hari ini kita lakukan. Karena sabar itu secara umum, para ulama membagi dalam 3 bagian. Ya, ada as-sabru 'ala ta'ah, ya, as-sabru ya indal musibah, dan as-sabru 'anil maksiat. Ada 3. Pertama apa? Sabar dalam ketaatan. Jadi sabar dalam taat kepada Allah. Ya, makanya sholat itu ibadah yang membutuhkan kesabaran. Ya, sabar begitu menunggu waktu datangnya. Sabar menyiapkan dirinya dengan berwudu dan seterusnya. Sabar ketika sholatnya. Ya, ini butuh kesabaran. Ya, begitu. Apalagi ketika kita berjamaah di masjid bersama imam. Sabar. Sabar kalau imamnya bacanya agak panjang. Sabar betul. Ya Allah, nih imam nggak tahu apa ya. Nih mau buru-buru gitu kan. Jadi itu ya. Tapi dari imam juga sudah dikasih rambu-rambunya oleh Nabi SAW. Jadilah imam yang apa? Yang disukai oleh jamaah kan. Makanya nggak boleh kan. Kalau imam tidak disukai oleh jamaahnya, sebaiknya imamnya diganti. Makanya imam itu harus bikin nyaman jamaahnya. Gitu kan? Ya, dengan apa? Ya, dengan bacaan-bacaannya bukan hanya baik, bagus, tapi juga menyesuaikan keadaannya. Kalau dalam sholat berjamaah, tiba-tiba lagi asik baca Quran, ada anak kecil nangis, langsung tuh, Allahu Akbar. Langsung kita ruku. Begitu. Karena apa? Bisa jadi nih bocah nangisnya terus-terusan. Maknya jadi keganggu, batal sholatnya kan. Ya, sudah itu kita ruku, kita i'tidal, bangkit, lanjut rakaat kedua, dan seterusnya dengan kita agak sederhanakan sholat kita. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat kan gitu ya. Nah, jadi kembali ini sabar dalam ketaatan. Masya Allah, sabar. Sholatnya sabar. Apalagi puasa. Puasa ini sabar. Ibadah yang betul-betul menuntut kesabaran kita. Makanya sebentar lagi bulan suci Ramadan, kurang lebih ya beberapa hari lagi ya. Mungkin kurang lebih nggak sampai 2 pekan lagi. Kita akan hadir, insya Allah. Allahumma sallimna li Ramadan. Semoga Allah selamatkan kita ya untuk masuk ya ke bulan suci Ramadan. Ini Masya Allah, Ramadan itu bulan sabar. Ya. Jadi puasa itu ibadah sabar. Ramadan itu bulan sabar, syahrul sabar gitu kan. Ya. Ini Masya Allah. Bagaimana di bulan suci Ramadan kita berpuasa, apa itu betul-betul melatih, menguji, dan mengasah kesabaran kita. Sabar nggak makan minum, sabar nggak berhubungan suami istri, sabar tidak mengucapkan perkataan-perkataan jelek yang buruk, sabar untuk tidak bermaksiat, gitu kan? Sabar untuk tidak mengatakan atau berbuat perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini betul-betul dituntut kesabaran kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar betul. Kalau lagi nggak Ramadan, ngelihat teh manis, teh tawar manis tuh, es teh tawar itu kan Masya Allah. Es teh manis. Itu kalau lihat-lihat bulan sebelum Ramadan tuh biasa. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, lihat gambarnya aja, nampaknya kok begitu luar biasa hari ini. Begitu ya? Sabar. Masih 6 jam lagi. Masih 8 jam lagi kan? Sabar betul kita menahan lapar dan dahaga. Makanya
Puasa Ramadan ini menuntut kesabaran, dan Ramadan sendiri pun juga disebut sebagai syahrul sabar, gitu kan? Nah, ini dalam konteks sabar yang pertama. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita bersabar. Belum lagi kalau salat malam, itu sabarnya kayak apa itu? Bangun tengah malam, ya. Belum lagi berwudu, ya, kamar kecil dan seterusnya. Belum lagi kalau udaranya dingin harus berwudu, ya. Ya, kemudian sabar betul di rakaat Allahu Akbar padahal masih ngantuk, badan masih lelah, sabar dalam menjalaninya. Gitu kan? Ya, begitu pula baca Quran, ya, sabar mengeja tiap-tiap huruf ayat dalam Al-Qur'an. Kalau nggak sabaran maunya pengen shadaqallahul azim aja baru 1-2 ayat, ya kan? Ya sabar gitu, selesai 1 halaman. Ya, selesai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Jadi taat itu sabar, butuh kesabaran. Makanya as-sabru ala ta'ah. Ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hal, dalam semua aspek ibadah, dalam semua aspek ketaatan kita diminta untuk bersabar. Termasuk dalam rumah tangga kan? Rumah tangga ibadah bukan? Ibadah kan? Kalau jadi suami yang baik, istri yang baik itu kan bagian dari ketaatan kepada Allah kan? Itu juga dituntut kesabaran kita. Sabar punya bini bawel amat sih. Ya, sampai lakinya bilang, saya tuh sabar sama Umi sudah 21 tahun. Istrinya bilang, saya juga sabar punya suami kamu. Jadi sama-sama sabar. Makanya ayatnya dalam surah Al-Furqan kan, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbirun. Kami jadikan kalian satu dengan yang lainnya ujian. Ya, maka kalian akan bersabar ya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini luar biasa ya, Masya Allah. Saya ingat dulu ada kisah ya. Seorang ulama di Madinah ya. Jadi dia itu sering kalau sampai rumah dimaki-maki sama istrinya. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, tidakkah kau tahu betapa umat di luar sana menghormati suamimu, memuliakan diriku, tapi begitu aku sampai rumah, kau maki-maki sejadi-jadinya. Macam-macam lah, saya nggak mau sebut maki-makiannya seorang istri yang kurang baik ya. Begitu kan? Sehingga satu ketika istri diajak ta'lim. Jadi di Masjid Nabawi itu suaminya lagi ngisi. Oh, dia lihat sikap manusia. Ya, kalau bahasa kita mencium tangan, syekh gitu kan, memuliakan suaminya. Tapi sampai di rumah, bininya ngamuk-ngamuk lagi. Ya kira-kira kalau bahasa kita, alah mau pamer situ. Oh gitu kan. Tapi dia bersabar. Nih sabar nih dalam taat gitu kan. Untung aja gue nggak punya bini kayak begini kan gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Jadi itu ya, sabar dan ketaat. Jadi ragam ya, banyak sekali soalannya, banyak sekali persoalannya ya. Saya kira intinya apa? Taat itu butuh kesabaran. Sebagaimana istri juga taat kepada suaminya butuh kesabaran, gitu ya. Suami saya banyak maunya Ustaz, ya. Tapi apa, resourcesnya nggak ada. Pengen minta makan enak, tapi uang belanja cuma 20.000, kan gimana sih? Bisa, ya. Pengen sore makan rendang sama sop iga sapi, tapi dikasih uang belanja 20.000, cukup nggak? Tapi saya harus taat. Gimana caranya? Saya kerjain Ustaz. Oh, sore-sore dia pulang makan rendang, siap. Cuma dia lupa kartu ATM-nya hilang di dompet satu, kan gitu kan. Ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua dimensi sabar itu adalah sabru ya sabru anil maksiat ya. Sabar dari kemaksiatan. Hari ini luar biasa kemaksiatan mengelilingi kita. Oh, banyak betul lah. Judi, miras, prostitusi. Wah, ini semua kemaksiatan. Ya. Kemudian judi online nih. Sekarang judi itu mampir loh ke handphone kita. Dulu orang kalau main judi itu datengin tempat ya. Sekarang enggak. Kita buka laptop aja udah muncul rank 303. Raja judi. Slot gacor. Begitu kan? Slot gacor. Masya Allah. Dia nggak peduli tuh yang buka laptopnya Ustadz. Ya, mau gelarnya doktor, lulusan Madinah. Begitu buka, ceng, slot gacor. Ya lah, luar biasa. Ya, Raja judi, apa macam-macam itu tulisannya kan. Ya, kadang-kadang pakai bewok-bewok tuh, ya. Istilah-istilah apa Yunani itu kan, ya.
Ya, macam-macam itu. Coba bayangkan, ini maksiat di sekeliling kita. Bagaimana kita harus bersabar? Kalau enggak apa? Masang kan? Masang lah, gak ada yang ngeliat ini. Bini udah tidur. Anak juga nggak tahu. Rekan-rekan pengajian juga nggak tahu. Cuma 50.000 aja ya nggak? Masang deh tuh, maksiat. Jadi kemaksiatan di tengah kita merajalela. Kemarin juga waktu jadi caleg teman-teman kan, kemaksiatan juga luar biasa. Digoda, pengen nggak bagi-bagi duit, pengen nggak nerima duit, gitu kan? Makanya ada yang ngebom, ada yang nyiram, ada yang apa itu. Saya bilang kalau ngebom mah di Palestina aja tuh bom Israel gitu kan. Cuma tuh bom beneran, nggak bisa pakai bom duit gitu kan. Berarti duitnya dikonversi dulu jadi Al-Yasin baru kepake buat ngebom Israel gitu kan. Nah, jadi ini sabar dari kemaksiatan. Hari ini kemaksiatan begitu luar biasa. Dahsyat betul. Nah, kita sabar. Sabar untuk apa? Untuk tidak melakukan maksiat. Zina ada di mana-mana. Sekarang ini kasus perselingkuhan maraknya luar biasa. Bahkan kadang selingkuh, 2 lingkuh, 3 lingkuh. Karena satu orang terlibat banyak perselingkuhan. Dengan si A, dengan si B, dengan si C. Macam-macam. Inilah hadirin sekalian rahimakumullah. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain kan. Wah, pegang duit banyak. Tapi bukan duit sendiri, duit orang. Waduh, asik juga nih kalau diembat. Asik juga nih kalau disikat, ya enggak? Makanya kemarin ada berita 2 bulan yang lalu, ada karyawati apotek. Kerja sekian tahun, punya rumah, punya mobil. Kenapa? Sebab setiap hari dia ngutip 500.000. Dari uang penjualan apotek dan nggak ketahuan. Kan lumayan 500.000. Kali 30 hari, udah berapa? 15 juta. Bayang nggak? Kalau dia ngutip itu 5 tahun, 15 itu kan sebulan. 15 kali 12, terus tahun kan? Kali deh tuh 5 tahun. Masya Allah. Apalagi kalau agak di kampung dikit tinggalnya, bukan di Ganwisata gitu kan? Kebelilah rumah, mobil, ya kan? Akhirnya ketahuan ketahuan. Tergoda maksiat ini. Waduh, asik juga nih. Duit nih banyak begini. Kali kalau diembat dikit gopeng nggak ketahuan, bener nggak ketahuan. Karena ketahuannya sekian tahun kemudian gitu ya. Apalagi kalau transaksinya besar Apalagi kalau dia juga lihai kan, administrasinya bisa saya juga nggak tahu, tapi ada orang yang ngerti begitu-begituan. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-sabru 'indal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Dan musibah ini beragam macam-macam. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari mulai takut, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dari mulai kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Ini musibah. Ada keluarga kita yang wafat, meninggal dunia, sakit parah, bahkan sakit ringan juga musibah. Bahkan apa kata Sayyidina Umar, sendal putus saja juga musibah itu. Karena ada riwayat kan, ketika beliau lagi jalan, sendal capitnya putus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ya Amirul Mukminin? Nih, tali sendal aneh putus. Jadi tali sendal putus juga musibah. Apalagi HP hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang Bu, HP-nya hilang Ustaz. Mereknya apa? Samsung. Insyaallah mudah-mudahan diganti Allah iPhone 15. Amin. Kan gitu ya. Minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung, minta gantinya sama Allah. Jadi itu kan musibah nih. Apa saja musibah. Kaki kejedot, terantuk batu sampai berdarah musibah. Duit hilang musibah. Laptop hilang musibah. Kemudian kita sakit, nggak nyaman, perut lagi kembung, nggak bisa makan enak, bisa makan kebuli, sekarang agak susah makan kebuli. Maunya makannya agak ke Bali dikit, begitu kan? Jadi itu kan, jadi itu musibah, begitu kan? Coba ini musibah. Enak nggak kira-kira kalau Allah kasih kita flu dan batuk, demam, nggak bisa ngapa-ngapain, musibah. Jadi ini sabar. Sebab apa? Dengan kita bersabar, insya Allah sakit yang kita derita mudah-mudahan jadi penghapus dosa-dosa kita kan. La ba'sa tahurun insya Allah kan gitu kan. Dia akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nah,
Saya kira cuplikan film tadi itu Masya Allah gitu. Itu buah dari kesabaran. Thamaratu sabar. Jadi buah dari kesabaran itu begitu. Sebab apa? Ini cuma satu loh contoh yang tayangkan. Sementara Allah punya berjuta kejadian. Bahkan bermiliar kisah. Ada saja buah dari kesabaran itu. Ya mungkin boleh jadi. Semua kita di sini pernah merasakan bagian dari buah kesabaran itu. Sabar nuntut ilmu. Saya ingat ada cerita istri saya ya. Istri saya ini dulu pernah kuliah di UT, Universitas Terbuka. Begitu kan? Karena memang beliau ini umur 22 tahun sudah nikah. Jadi saya waktu nikah dengan istrinya beliau usia 22 tahun. Sehingga ketika itu udah punya anak, jadi nggak sempat kuliah lah, singkat cerita. Akhirnya di kemudian hari istri saya kuliah, sebagai ibu rumah tangga yang paling muda itu kan UT, Sabtu Ahad ya. Makanya kalau Sabtu Ahad itu dulu waktu beliau masih sehat tuh suka kuliah. Nah ada cerita menarik yang tidak jadi satu ketika istri saya itu lagi kuliah di Romangun, di kampus UT di Romangun gitu ya. Dia bilang, tadi luar biasa menarik ya. Kenapa ada seorang dosen, saya dokter, saya susah kata si dosen. Sehingga pada saat saya SMP, kata orang tuanya, kamu udah tinggi nih, udahlah nikah aja lah. Percuma juga keluar sekolah tinggi-tinggi. Ya bapak cuma petani, paling juga ngurusin tani. Betul. Akhirnya dia nikah. Ya dinikahi oleh seorang pemuda yang juga biasa-biasa saja, bukan pemuda berpendidikan tinggi. Tapi di kemudian hari setelah punya anak 1, 2, 3, 4, kalau tidak salah, di anak keempat atau anak kelima, dia mulai berpikir, ternyata apa? Semangat menuntut ilmunya itu tinggi. Jadi dia SMP selesai, ya sampai kelas 9. Jadi akhirnya apa? Dia ikut, akhirnya apa? Begitu dia udah punya anak 4, dia urus tuh anak, dia bilang sama suaminya, bang saya izin ya, boleh nggak saya sekolah? Anak-anak sudah nih, ya maksudnya sudah agak mendingan lah. Ya mungkin usia-usia SMP atau apa bisa ditinggal, ya sudah bisa atur diri masing-masing. Izin bang, saya boleh nggak sekolah lagi? Kata suaminya, ya sudahlah kalau memang itu keinginan kamu, sekolah. Ngambil paket apa? C ya, SMA. Paket C. Ya. Dia belajar, ya dia ikut ujian, lulus paket C. Kemudian apa? Akhirnya apa? Setelah itu dia masuk S1. Ya, swasta. Gitu, udah umurnya udah 40-an ketika itu ya, kurang lebih kuliah S1 swasta. Tapi begitu dia mulai prestasinya bagus. Sampai akhir apa? Kelak di kemudian hari dia dapat beasiswa. Melanjutkan S2 dan S3. Sekarang sudah doktor ibu. Walaupun dalam usia yang sudah tidak muda lagi, kurang lebih 60 tahun. Ini buah dari kesabaran. Makanya saya katakan cerita sabar tuh banyak. Ini hanya satu saja. Dan boleh jadi kita juga pelaku dari kesabaran itu. Bahkan orang tua kita pun juga pelaku. Gitu kan? Dan mereka mendapatkan buah dari kesabarannya. Intinya apa? Sebetulnya nggak usah lihat jauh-jauh juga. Ya, begitu kan? Cerita tadi sudah. Ya, kita lihat aja dalam kehidupan kita. Bahwa apa? Janji Allah itu pasti. Selama kita sabar, insya Allah Gusti Allah mboten sare. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung closing statement. Oh, langsung closing statement. Baik ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi, ya, sabar itu tidak mudah. Sabar itu berat. Tapi memang kita tidak punya pilihan. Sebab apa? Di balik beratnya kesabaran itu ada janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan apa? Kalaupun kita harus mati dengan kesabaran kita, ya, janji Allah itu pasti akan berlaku. Bisa jadi dia akan berlaku setelah kematian kita atau apa? Sampai kemudian kita di akhirat Allah tunaikan semua janji-janji yang Allah akan berikan kepada kita. Gitu ya. Jadi ada kalanya gini, buah dari kesabaran itu boleh jadi memang kita rasakan semasa kita hidup. Tapi boleh jadi ada yang bismillah buah dari kesabaran itu yang dia mendapatkannya adalah anak dan cucu kita. Sebagaimana buah kesolehan orang tuanya ada yang dirasakan di masa dia hidup, tapi ada setelah dia mati. Boleh jadi, kenapa kok hidup anak cucunya bagus? Orang bilang ini karena kesolehan orang tuanya di masa lalu.
Inilah barangkali buatnya. Dan bisa jadi, kenapa mereka baik-baik saja mendapatkan itu? Boleh jadi ini buah dari kesabaran bapak ibunya di masa lalu. Oleh karena itu yakinlah sekali, yakin seyakin-yakinnya bahwa janji Allah itu inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Ketika Allah berjanji, Dia akan berikan keberuntungan, Dia akan berikan pahala tanpa batas, Dia akan menyertai orang-orang yang sabar. Masya Allah. Insya Allah buat kita tidak ada yang tidak ada yang menyusahkan kita dalam hidup. Coba, apa sih yang bisa menyusahkan hidup kita kalau Allah bersama kita? Semuanya jadi kecil kan? Semuanya jadi kecil kan? Ketika kita merasa kita punya backup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semua akan menjadi kecil buat kita, dan insya Allah semua akan indah pada waktunya. Ada indah di sini? Ya, insya Allah semua akan indah pada waktunya. Nah, ini kalimat yang jangan dianggap remeh loh. Karena ini kan ujungnya happy ending nih. Kita nggak bisa nebak. Jadi teman-teman jangan nyangka orang yang happy sekarang tuh bakal happy di endingnya, belum tentu. Tapi buat orang-orang yang sabar, close-nya setidaknya kalau dia nggak dapat di awal, di tengah, dia akan dapat di akhir. Dan memang yang paling enak betul itu close yang di akhir itu. Makanya kan Nabi berdoa, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yawma al-qaq. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku, sebaik-baik urusanku pada akhirnya, dan sebaik-baik amalku pada penutupnya, dan sebaik-baik hari dalam hidupku di saat aku berjumpa dengan Allah. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, selamat bersabar, selamat menghadapi hidup yang penuh dengan dinamika ini, yang penuh dengan ujian ini, bahkan juga terkadang penuh dengan sandiwara. Tapi yakinlah insya Allah bagi orang-orang yang sabar, Allah akan berikan ganjaran yang terbaik di sisi Allah. Saya kira itu. Baik, demikian rekan besti sekalian terkait dengan materi janji Allah bagi orang-orang yang sadar. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang itu. Kalau kita perhatikan, banyak sekali di ujung ayat tentang janji Allah bagi orang-orang yang sabar itu, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin, Allahu ma'as-sabirin, gitu ya. Jadi Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Jadi secara tidak langsung Allah itu memberikan jaminan bahwa udah sabar, Allah backingnya gitu. Jadi secara tidak langsung kita tuh jadi orang dalamnya Allah gitu. Gak usah khawatir, gak usah risau dengan banyak hal yang akan terjadi di kehidupan kita, karena Allah yang menjamin itu. Lalu pelajaran yang kedua adalah yang bisa kita ambil. Saya ingat betul dulu ketika masa-masa di pesantren awal-awal itu, saya selalu sebagai anak yang cengeng gitu, karena sering kali nelfon orang tua setiap hari gitu, menanyakan kabar, kapan jenguk, kapan nengok gitu. Di asrama selalu bilang sabar. Jadi, dan pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah sabar itu apakah ada batasnya atau tidak begitu? Dan ketika Ustaz di pengasuh pondok saya bilang bahwa sabar itu tidak ada batasnya, namun seringkali energi kita yang membatasi itu, kemampuan kita yang seringkali membatasi kesabaran itu. Maka solusinya adalah mohonlah kekuatan sama Allah agar diberikan kekuatan untuk selalu menjunjung rasa sabar, agar dapat selalu menggapai rasa sabar itu. Jadi memang ini pelajaran yang bisa kita dapatkan. Oke, boleh masukkan ini. Jadi sabar itu kalau dalam hadis kan maknanya as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ada pada benturan yang pertama. Kan dia sabar. Itu yang perlu dipahami. Jadi memang yang bikin shocking itu benturan pertamanya, sabar. Kemudian definisi sabar, tadi saya lupa menyampaikannya bahwa sabar itu secara bahasa kan maknanya adalah menahan beban sambil maju. Itu sabar. Menahan beban sambil maju. Itu sabar, gitu kan? Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Safeda, artinya kita menahan beban sambil maju. Dan sabar itu ada pada benturan yang pertama, gitu kan? Saya kira ini sebagai pembahasan. Baik, terima kasih
Ustaz atas penjelasannya, atas jawabnya, atas banyak mengizatul hasanah dan kita sekalian. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah menerapkan praktek sabar langsung dalam kajian sore kali ini, gitu ya. Terlihat dari raut wajahnya yang sedang bersabar luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang tidak terhingga, begitu ya. Dan terima kasih bahwa ilmu ini akan selalu diterapkan dalam kehidupan, dalam proses apapun dalam kehidupan kita. Harus sabar, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan untuk memiliki rasa sabar, untuk berlaku sabar dalam fenomena apapun dalam kehidupan kita. Luar biasa. Sabar. Baik, marilah kita tutup kajian kita pada kesempatan sore kali ini dengan sama-sama membaca istighfar, hamdalah dan barakatuh majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.